Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita kembali bergabung dengan Ustaz Menjawab. Kita bicara tentang tasawuf di zaman modern, zaman now. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, siapa yang mau SMS ke nomor tertera di layar kaca silakan. Juga silakan sharing seperti yang dilakukan oleh guru kami Abu Laila, ya. Silakan aja. Baik, sambil kita menunggu telepon, menunggu SMS, mungkin Abi mau bertanya, silakan. Begini Ustaz kan, pernah saya lihat satu kitab itu, apa itu kitab Mu'tabarah dan Ghairu Mu'tabarah. Apa itu Ustaz? Iya. Coba Ustaz penjelasan jelas. Itu ya. Ya Ustaz. Kitab-kitab Mu'tabarah adalah kitab yang tersohor benar dan menjadi kurikulum dari daerah di Aceh. Ya. Itu kitab-kitab yang benar, ya, tidak menyimpang dari agama Islam, seperti katakanlah kitab-kitab yang ada di daerah seperti kitab Ihya Ulumuddin, kitab macam-macam lah, cukup banyak kitab di daerah, ya. Tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Al-Maghari dan sebagainya. Dan cukup banyak kitab-kitab yang ada di daerah seperti kitab-kitab Jawi juga yang ditulis oleh ulama-ulama. Itu kitab Mu'tabarah semua. Kita terima telepon dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan Pak Darwis. Pak Darwis. Silakan. Ini masalah tasawuf, ya. Iya. Saya keliling ke Jawa atau ke Medan atau ke di Aceh ini. Setiap saya ke masjid selalu ada orang yang beriktikaf, ya, bukan berlepas saja. Sebelum salat dia sudah merenung di masjid, kan dia baca Quran. Jaga fitrah apa atau di masjid atas itu kan ada pesantren. Ada berapa orang yang duduk berenung, ya. Kemudian ke masjid Belangwu di Montasi atau ke Cekgu tempat Pak Amir Hamzah. Pak, dikecilin TV sedikit, ya. Volumenya. Ya. Ya, ini udah baik. Jadi di mana-mana orang masih ada tasawuf, tapi bukan tasawuf seperti Al-Halat, Syekh Khadir Abjani atau bapak yang di Gunung, yang di Laun Haji, ya. Mungkin dia bertasawuf itu karena dia itu wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kemudian Tuhan yang mengatakan, kamu sedang bekerja, kamu sedang mendapat Quran, atau kamu sedang beramal, Tuhan selalu bekerja kamu, Tuhan menjaga kamu. Di situlah orang sejak individu merenung sejenak ayat-ayat itu. Dan tidak gampang mencari zat Tuhan itu apa, merenung ke zat Allah. Kadang-kadang seperti kita yang menangkap belalang, gitu, ya. Kadang-kadang sudah nampak juga hati, ya, dengan hati Allah. Lari lagi. Itulah itu. Saya waktu umur kita 40 tahun, 50 tahun, seperti itu adalah hamba dengan Khaliknya, gitu, ya. Nah, itulah makanya timbullah kita tahu. Jadi tahu itu kalau saya praktisnya tiap hari bisa lihat di Masjid Baitur Rahman habis ngaji orang berenung. Itu tetap jangka pendek itu. Sama dengan iktikaf jangka merenung. Kemudian saya meninjau dari segi harga. Ada orang mengecam apa di masjid, dari mana uang? Nah, itu yang satu lagi juga. Bekerja hanya sebentar sejenak dia habis salat jamaah, langsung dia bertebaran dari harkat, dari nafkah. Itu Islam tidak perlu memerlukan modal. Tapi ya Islam tidak memerlukan orang yang merenung menjadi Tuhan, nanti tiba-tiba dia dicegah pemerintah yang mencari sejenak berjamaah ini, terus habis jamaah mencari rezeki yang ditebar bumi ini kan perintah juga. Saya kira ada harkat ibadat ini harus dipersatukan. Islam ini sampai miskin, ya. Tapi Islam ini juga jam kosong masjid gitu. Demikian Pak pandangan saya dan sahur yang jangka pendek. Kita bisa lihat sehari-hari orang merenung kan. Tapi yang jangka panjang yang kalut-kalut itu
Ya mungkin itu orang tahu tak tasawuf yang guru-gurunya tasawuf kan dia. Kita menimba itu di ajaran itu. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagus sekali. Alhamdulillah Pak Darwis sangat luar biasa ya pemikiran dari beliau. Mudah-mudahan bagi pemirsa juga perlu mempertimbangkan itu. Jadi Pak Darwis melihat ya, tasawuf harus kita pahami ulang secara lebih modern. Maksudnya harus seimbang antara dunia dan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang dianugerah kepadamu untuk akhiratmu ya. Artinya mencari amal kita ya. Mencari amal untuk akhirat, beramal saleh sesuai dengan sunnah. Dan jangan lupa nasib kita di dunia. Jadi jangan zikir melulu, jangan beribadah melulu. Sehingga terbengkalai dengan kewajiban mencari rezeki, nafkah kan. Ya, Jadi kita bertasawuf juga perlu secara modern, artinya mengingat Allah, menghaluskan akhlak, menghaluskan perangai ya. Tapi mencari rezeki juga wajib. Kepada anak istri. Jangan seperti orang-orang Hindu yang kontemplasi atau orang Buddha ya, hanya memikir, merenung siang dan malam, tidak bekerja, hanya mengharapkan rezeki dari bantuan orang lain, ya, itu tidak baik. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab atau khalifah yang kedua dari Al-Khulafaur Rasyidin juga pernah mengusir orang-orang yang berzikir di dalam masjid tapi tidak bekerja. Berzikir melulu. Ditanya oleh Umar, siapa yang memberi nafkah anakmu, istrimu? Enggak ada. Kalau begitu keluar, bekerja. Bekerja cari rezeki. Gitu kan? Jadi harus ada keseimbangan. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Darwis itu benar adanya seperti itu. Ya ada. Ya oke, tadi saya belum jawab apa. Dan ghairu mu'tabarah. Ghairu mu'tabar ya, atau mu'tabarah. Kitab-kitab yang ghairu mu'tabarah itu MPU Aceh telah melarang, meminta kita untuk tidak membacanya. Seperti kitab Insan Kamil. Ini peninggalan Ibnu Arabi, konsep Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam Insan Kamil itu tarikat-tarikat Ibnu Arabi ini menyimpang dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai mereka menganggap mereka itu bisa masuk ke Tuhan. Jadi seorang manusia bisa jadi Allah. Kalau bicara dengan Allah kalau berpegang Allah yang pegang semuanya, manusia sudah fana dalam Allah gitu kan. Allah. Dan Allah sudah masuk ke dalam manusia. Itu sesat dan menyesatkan. Jadi kita tidak boleh berpegang kepada kitab Insan Kamil ya. Juga kita diharamkan membaca kitab Martabat 7 ya. Dan kitab-kitab Syiah, kitab Khawarij. Kitab-kitab yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ghairu mu'tabarah itu atau mu'tabar itu kitab-kitab yang sesat menyesatkan. Jadi tidak boleh dibaca di Aceh ini kecuali tingkat-tingkat intelektual untuk perbandingan. Misalnya mahasiswa, dosen itu boleh silakan, atau tengku-tengku yang sudah alim untuk perbandingan ya. Jadi itu sudah diputuskan dalam Zakarah MPU Aceh ya. Pak Muslim sudah mengatakan berbahaya sekali kalau kitab-kitab Syiah dibaca oleh orang Islam di Aceh, karena kitab Syiah itu sangat halus menipu kita. Mereka membuat pendekatan dengan Ahlul Bait. Siapa yang tidak cinta kepada Hasan dan Husain? Semua kita cinta. Lalu kemudian mereka membawa Hasan dan Husain itu sebagai imam suci mereka. Imam suci orang Syiah, maksum. Hasan dan Husain itu maksum. Begitu juga Fatimah, begitu juga Sayyidina Ali maksum. Padahal menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para nabi sebelumnya,
Sedangkan sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah, Hasan, Husain tidak maksum. Arti maksum itu terpelihara dari dosa. Tidak ada jaminan. Ya. Maka kita dukung MPU Aceh mengimbau kepada umat Islam di Aceh untuk tidak membaca kitab-kitab ghairu mu'tabarah karena hanya menyesatkan. Dan lagi begini Ustaz, saya tambah, apakah semua kelompok tasawuf itu mu'tabarah? Itu harus diketahui. Jadi apakah namanya kelompok tasawuf atau sufi ya, atau juga disebut tarikat, itu tidak semuanya mu'tabarah. Ya. Yang mu'tabarah itu sedikit, ya, sedikit, ya lebih kurang sekitar 16 buah ya. Yang lain ratusan buah itu sesat menyesatkan. Jadi banyak sekali tarikat-tarikat itu sesat menyesatkan karena yang diciptakan oleh orang-orang sesat, orang-orang Syiah Qullah ya, orang-orang Syiah 12 imam, orang Syiah Karimiyah, Syiah Syiah yang luar biasa, Ismailiyah itu Syiah Batiniyah ya. Jadi masuk juga ke Aceh tarikat-tarikat itu. Salah satu dulu masuk ke Aceh tasawuf yang dipelopori oleh Hamzah Pansuri, ulama besar Aceh di zaman Iskandar Muda. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Syekh Syamsuddin Asmarani adalah Panteisme. Jadi tarikat atau tasawuf dari Ibnu Arabi yang sesat tadi. Maka kemudian datang Syekh Nuruddin Araniri dari Ranir, India, masuk ke Aceh dan beliau menjadi mufti kerajaan Aceh di zaman Iskandar Sani. Lalu kitab-kitab dari Hamzah Pansuri itu dibakar semuanya, malah pengikut-pengikutnya diperangi. Karena panteisme itu atau wujudiyah itu menyatukan diri dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bersatu dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bersatu dengan Allah. Tidak sama kita dengan Allah. Allah itu qadim, kita tidak qadim. Allah itu tidak bisa dilihat. Dia itu ghaib. Kita itu bisa dilihat. Tidak mungkin yang menciptakan sama dengan yang diciptakan. Gitu kan? Jadi kalau ke Jawa itu ada Syekh Siti Jenar, itu juga sesat menyesatkan. Jadi alhamdulillah di Aceh ini insyaallah ya tidak ada tarikat-tarikat yang sesat. Kalau ada, MPU menjaganya dan memfatwakannya. Jadi MPU selalu menjaga akidah umat Islam di Aceh. Jadi kalau ada orang-orang Islam di Aceh yang menggunakan kitab-kitab ghairu mu'tabarah dari Syiah atau dari golongan lain yang sesat, itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan, jangan berpedoman kepada kitab itu. Zikir-zikir juga harus begitu. Zikir-zikir harus sesuai dengan zikir mu'tabarah yang telah diakui oleh MPU. Kalau ada zikir-zikir yang berbeda dengan yang telah diteliti oleh MPU, zikir itu artinya sesat. Kalau sesat itu tidak boleh diikuti. Contoh, tidak boleh. Kita tidak berani menyebut contoh, karena bukan hak kita. Ya, betul. Nah, jadi begini Ustaz, tambah lagi. Mengapa orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir? Gitu ya. Ustaz. Mengapa orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir, Ustaz? Begini. Ibarat tubuh ada penyakit dalam dan penyakit luar. Kalau penyakit luar kudis atau luka, itu lebih mudah diobati. Hanya dibeli salap-salap khusus, ditaruh di purban, mudah sembuhnya. Penyakit dalam itu berbahaya. Ada kanker hati, kanker otak, jantung, kolesterol, pankreas dan sebagainya. Ya. Jadi begitulah kalau kafir itu musuh dari luar. Langsung kita kenal, oh itu kafir, itu musuh kita. Betul. Tapi yang berbahaya adalah munafik. Orang munafik itu musuh dari dalam. Dalam selimut. Mereka kerjanya menggunting dalam lipatan. Menghancurkan Islam dalam
di dalam Islam sendiri, Ya. dan kadang-kadang orang munafik itu bekerja sama dengan orang kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi maka sangat tepat dikatakan oleh ulama-ulama besar kita, antara lain Syekh Ali Asy'arawi dari Mesir. Dia katakan dalam kitabnya dalam kitabnya tentang lupa nama kitab beliau ya, nanti kita ingat kembali, bahwa orang munafik itu lebih berbahaya dari orang kafir. Orang munafik lebih berbahaya dari orang Daripada kafir. orang kafir, orang munafik. Gitu Abi. Ya, betul. Baik Abi, kita lihat SMS ya. Ada masuk? Ada Abi, alhamdulillah ada masuk ya. Kita baca. Assalamualaikum Tungku. Mohon diberi penjelasan yang sederhana batasan tasawuf yang boleh, yang bid'ah. Dari Abu Rayyan Iri. Dan ini Enggak, mirip dengan nama anak saya nih. Anak saya kan Rayyan juga. Rayyan. Ini tapi Abu Rayyan Iri. Alhamdulillah Abu Rayyan di Iri ya, sudah jelas tadi dikatakan oleh guru kita Abu Laila ya. Ya, bolehlah. Tasawuf yang benar itu tasawuf yang dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan pimpinan tasawuf juga adalah orang Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak meninggalkan syariat ya. Melaksanakan segala perintah Allah. Tapi tasawuf yang sesat itu tasawuf dari Ibnu Arabi, atau tasawuf dari Hamzah Mansuri, atau tasawuf dari Al-Halad, Mansur Al-Halad. Di luar Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka nanti berpegang kepada kitab Insan Kamil, juga berpegang kepada kitab Martabat 7 ya. Di Jawa itu masih banyak, tidak ada larangan, tapi di Aceh dipantau oleh MPU ya. Itulah kelebihan kita Aceh sebagai daerah syariat Islam. Jadi tarekat-tarekat atau tasawuf yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu wajar kita larang di Aceh ini. Wajar kita larang. Jadi batasannya di situ. Kalau tasawuf bid'ah, tasawuf sesat itu, penganut tasawufnya enggak ada salat lagi. Tidak salat ya. Ya, betul. Soalnya. Dan mereka mengkultus gurunya berlebih-lebihan. Ya, betul. Gurunya disucikan lebih mulia dari Nabi. Lebih mulia dari Nabi. Itu sangat berbahaya. Tapi tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah, ta'zim ke gure hanya ada batasnya. Tidak berlebih-lebihan. Gure manusia biasa aja. Lagi katanya. Iya ke picuang lagi iya katanya. Enggak? Gure katanya juga ada libidonya. Dia juga orang berdosa, tapi bertaubat. Gure bukanlah orang suci. Dalam tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah, gure bukanlah orang suci. Tapi dalam tasawuf Syiah, gure adalah orang suci. Itu harus kita ingat. Bedanya. Terima kasih ya Bu Rayyan di Cairi ya. Pemirsa JTV, waktu tinggal sedikit lagi ya. Kita ingin ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya, karena masyarakat Aceh sekarang sedang gemar bertasawuf ya, silakan saja. Tapi setiap langkah yang kita ayun, konsultasi dulu dengan ulama-ulama besar, dengan MPU. Apakah saya bisa masuk ke sini menjadi jamaah ini atau tidak? Konsultasi dulu. Jangan sembarang masuk. Kadang datang tasawuf dari luar negeri, dibawa orang, disambut di sini. Setelah banyak jamaahnya, tahu-tahu MPU mengeluarkan fatwa nanti itu sesat. Itu kan rugi kita, malu kita ya. Jadi saudara Lun, saudara kami, ya, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, silakan bertasawuf, tapi konsultasi dulu dengan MPU. Nah, jangan cepat percaya kepada guru-guru tasawuf. Siapa tahu mereka membawa tasawuf yang sesat.
Kalau tasawuf yang dibawa itu benar, silakan ikut. Ikut. Nah, kalau zikir yang dibawa itu benar, ada sanadnya, silakan ikut. Tapi kalau ada zikir-zikir yang diciptakan ternyata setelah diteliti sanadnya tidak ada, hanya ciptaan mereka, kan? Rugi saja kita ikuti, karena tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Pemirsa Aja TV, hanya sampai di sini pertemuan kami, ya. Mudah-mudahan berguna bagi kami dan bagi kita semuanya. Jadi yang benar itu datang dari Allah SWT, dan yang salah itu dari kami. Karena itu kami mohon diperbanyak maaf. Kita tutup dengan doa, ya. Dengan doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.